warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadania Fifudin, NIM 285 dari kelas G semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir saya dari mata kuliah pemrograman web. Berikut adalah tampilan webnya. Di header terdapat menu home yang jika diklik akan kembali ke laman utama. Setelah itu ada menu about, yang jika diklik akan menuju ke main content about me. Setelah itu ada email yang jika diklik akan langsung menghubungkan ke email saya. Setelah itu ada sidebar yang dimana ada menu mata kuliah, tugas, project, dan books. Di sampingnya ada main content yang berisi deskripsi singkat tentang saya. Ketika user mengklik menu daftar mata kuliah, maka user akan dibawa ke file HTML lain yang dimana user diminta untuk menginput setelah itu hasil inputan akan ditampilkan. User juga dapat memilih apakah ingin menginput lagi atau ingin kembali ke laman utama. Dan inputan user akan tersimpan di file txt. Ketika user mengklik menu tugas, maka hasilnya akan sedikit sama dengan file mata kuliah tadi. Inputan akan disimpan, akan ditampilkan, dan akan disimpan di file txt. Ketika user mengklik menu project, maka user akan dibawa ke akun GitHub saya. Ketika user mengklik books, maka user akan dibawa ke akun Goodreads saya. Dan berikut adalah file PHP yang saya pakai untuk menampilkan data mata kuliah berdasarkan inputan user. Di sini ada pendeklarasian array bernama params yang berisi nama-nama parameter seperti matkul 1, nama, jam, dan kelas. Setelah itu ada pendeklarasian array dengan nama data untuk menyimpan nilai-nilai dari parameter. Setelah itu saya menggunakan loop for each untuk mengecek apakah setiap parameter parameter. Jika ada, maka nilainya disimpan di data. Kalau tidak ada, maka nilai tersebut akan disetting ke 0. Setelah itu ada fungsi cetak data. Fungsi ini menerima parameter data dan memeriksa apakah semua nilai dari parameternya ada. Kalau semua parameternya ada, fungsi ini tuh akan menampilkan inputan user. Kalau salah satu parameternya tuh nggak ada, maka akan menampilkan pesan tidak ada inputan. Ini, dan yang di bawah ini adalah link navigasi gitu untuk kalau misalnya mau input lagi, bisa tekan ini, dan kalau misalnya mau kembali ke halaman awal, bisa tekan ini. Gitu. Setelah itu ada form HTML. Ini form HTML yang saya pakai untuk menerima inputan dari user, dan setelah user mengklik tombol submit, maka inputan akan dikirim ke file PHP untuk diproses, setelah itu baru ditampilkan. Ini untuk PHP. Ini ada file PHP untuk menerima data dari form HTML melalui method post. Di sini dia meriksa apakah semua inputan itu sudah diisi. Kalau sudah, maka akan disimpan ke ke file txt. Setelah itu, dia akan mengarahkan user ke laman lain untuk melihat data yang sudah disimpan. Kalau ada yang kosong, maka user diarahkan kembali ke halaman form dengan pesan error. Setelah itu ada JavaScript. Di sini JavaScript ini saya pakai untuk form validation sebelum datanya tuh dikirim ke server. Di line
Mana tuh di line 2. Nah, di line 2 ini berfungsi untuk mengambil elemen form yang memakai atribut name dengan nama form 1. Setelah itu di sini ada pendeklarasian field dan pesan error. Di sini ada array yang berisi objek-objek dengan ID field dan pesan error. Setelah itu ada let valid true. Di sini dia mendeklarasikan variabel valid yang akan digunakan untuk menandai apakah semua file itu valid gitu. Terus di line 14 ada iterasi melalui tiap file dalam array file. Terus ada di line 15 itu dia ngambil elemen file berdasarkan ID. Di line 16 memeriksa apakah file kosong setelah menghilangkan spasi dengan fungsi trim. Kalau filenya kosong, maka akan ditampilkan pesan error dengan alert dan variabel valid diatur ke false dan loop, terus dihentikan dengan break. Kalau ada file yang nggak valid atau waktunya tuh berada di luar rentang yang disetting, maka event prevent default ini akan mencegah pengiriman form ke server. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.